Selamat pagi anak-anak, hari ini kita akan belajar tentang pecahan. Siapa yang suka pizza? Pizza bisa dibagi-bagi menjadi beberapa bagian. Nah, pembagian pizza ini adalah contoh sederhana dari pecahan ya. Jadi kali ini kita akan mempelajari tentang mengenal pecahan. Pecahan itu seperti kue yang dipotong-potong. Setiap potongan kue adalah pecahan dari keseluruhan kue. Pembilangnya menunjukkan beberapa potong kue yang kita ambil, sedangkan penyebutnya menunjukkan jumlah total potongan kue. Bisa dilihat di sini, apa itu pecahan? Pecahan adalah bagian dari keseluruhan. Ini ya, keseluruhan. Pecahan ditulis dalam bentuk A per B, di mana A sama dengan pembilang, jadi A-nya pembilang ya, B penyebut. Jadi kalau misalnya 1/4, jadi pembilangnya yang mana? Ya, kita lihat rumusnya aja, A per B. Jadi pembilangnya 1 atau A ini sama dengan 1 dan penyebutnya B. B ini sama dengan 4 ya. Jadi pembilangnya bagian yang diambil, ini bagian yang diambil ya adalah 1 dan penyebutnya jumlah bagian keseluruhan 4. Bagian-bagian pecahan. Jadi kalau kita punya pecahan contohnya 1/4, angka 1 adalah pembilangnya yang tadi Ibu sudah kasih tahu ya, yang artinya kita mengambil satu bagian. Dan angka 4 adalah penyebut yang artinya keseluruhan dibagi menjadi bagian. Pembilang angka di atas garis pecahan menunjukkan bagian yang diambil. Sedangkan penyebut angka di bawah garis pecahan menunjukkan jumlah bagian keseluruhan. Pecahan di sekitar kita bisa dilihat ya. Coba kalau kalian di rumah bisa lihat ada jam, terus ada makanan misalnya kue atau pizza, lalu buah-buahan dan lain sebagainya yang bisa kita bagi-bagi atau bisa kita potong-potong. Itu adalah salah satu dari pecahan yang ada di sekitar kita ya. Pecahan itu ada di mana-mana saat kita membagi waktu, makanan, atau benda lainnya, kita sedang menggunakan konsep pecahan. Bisa dilihat di sini, sebuah pecahan dapat dinyatakan dalam bentuk gambar seperti berikut. Luas daerah yang diarsir pada gambar sebelah kiri adalah 1/2 dan luas yang diarsir di daerah sebelah kanan adalah 1/4 ya. Jadi bisa dilihat di sini pada pecahan yang 1/2 ini kita bisa lihat yang diarsir yaitu 1 ya, yang diarsir ini 1. Nah, lalu jumlah pecahannya ada berapa? Ada 2. Jadinya 1 A-nya taruh di atas, di bawahnya B-nya 2 ya. Jadi 1 yang diarsir per 2, 1, 2. Lalu next yang sebelahnya ini yang diarsir jumlahnya ada berapa? Ini warna biru-biru. Ada 1. Lalu pecahannya ada berapa? Total keseluruhannya kita bisa hitung. 1, 2, 3, 4. Totalnya ada 4. Jadi A-nya sama dengan 1 per totalnya ini ada 4/4. Oke, sekarang kita coba untuk mengerjakan beberapa soal berikut ya. Tujuannya untuk menentukan nilai pecahan. Langkah-langkahnya, tentukan luas daerah yang diarsir pada berbagai gambar berikut. Bisa dilihat di sini.
Ini kira-kira yang diarsir berapa ya? Yang warna yang bentuk bulat ini, yang bentuk lingkaran, yang bentuk lingkaran. Kira-kira bisa dilihat yang diarsir ada berapa? Yang warna biru-biru? Kita hitung ya. 1, 2. Lalu total keseluruhannya ada berapa ya? 1, 2, 3. Oke, jadi kita bisa lihat. Jadi hasilnya 2/3. Kenapa kok 2/3? Karena yang diarsir ada 2. 1, 2 ya. Lalu total keseluruhannya ada 1, 2, 3 ya. Jadi 2/3. Lalu next ini yang sebelahnya, ini yang berbentuk balok-balok. Ini kita bisa lihat total yang diarsir ada berapa ya. Jadi untuk menentukan A-nya yang diarsir ada berapa, kita bisa hitung yang diarsir 1, 2, 3. Oke, kita hitung lagi. Jadi A-nya sama dengan 3. Lalu kita hitung lagi per berapa ya di bawahnya. Total keseluruhannya yang kita hitung 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jadi hasilnya 3/6. Yang selanjutnya ini ada bentuk segitiga. Segitiga yang diarsir ada berapa? Bisa dilihat di sini ada 1. Lalu totalnya ada berapa ya? 1, 2. Jadi hasilnya 1/2. Oke, bisa dilihat di sini letak pecahan-pecahan dapat ditunjukkan melalui garis bilangan seperti contoh di bawah ini ya. Jadi semakin ke sini ya. Jadi ini ada panah. Semakin mundur ke belakang, semakin ke 0 ya, ke 0 ke sana ya, itu lebih kecil. Tapi semakin kita mengarah ke panahnya, nah itu lebih besar. Di sini ada contohnya pada garis bilangan tersebut tampak bahwa ini kita bisa lihat ya, ini kayak misalnya contohnya ini ada setengah, terus lalu ada 1. Kira-kira yang paling besar yang mana ya? Setengah dengan 1 mana yang lebih besar? Menurut kalian mana yang lebih besar? Setengah dengan 1? Tentunya yang lebih besar adalah 1 ya. Jadi semakin mengarah ke panah, arah panah ke sebelah kanan, maka semakin besar ya. Nah, pada garis bilangan di sini kita bisa lihat ini ada 1/3. 1/3 yang garis yang kedua ini ya. 1/3 lebih kecil dari setengah. Yang di atasnya bisa dilihat 1/3 lebih kecil daripada setengah. Kenapa kok 1/3 lebih kecil daripada setengah? Diibaratkan gini ya. Misalnya kamu punya satu potong pizza, satu pizza ya, sebuah pizza. Nah, pizza itu kamu bagi menjadi yang satu setengah ya. Terus yang satu 1/3. Jadi kalau 1/3 itu yang satu pizza dibagi menjadi 3 diibaratkan ya. Nah, kalau yang satunya lagi satu pizza dibagi menjadi 2, otomatis lebih banyak yang satu pizza dibagi menjadi 2. Hasil potongannya lebih besar-besar dibandingkan dengan pizza yang dibagi menjadi 3 ya, lebih kecil. Ya, itu seperti itu. Lalu atau 1/3 ini bisa dilihat kalau yang kerucutnya ini kan ada seperti gambar lambang kerucut ya. Ini sebenarnya lambang lebih kecil atau lebih besar. Nah, kita bisa lihat yang lebih kecil atau yang lebih besarnya itu, kalau yang moncongnya dia kerucutnya mengarah ke kerucut, nah itu dia lebih kecil. Tapi kalau yang dia lebih besar di sininya, dia seperti orang lagi menganga gitu ya, lagi mangap lah ibaratnya. Ini bahasanya biar gampang aja ya gitu. Nah, ini lebih besar. Oke, di sini selanjutnya ada 1/4.
4, 1/4 lebih kecil daripada 1/3. Bisa dilihat di sini yang garis nomor 3, 1/4 lebih besar daripada lebih kecil daripada 1/3. Atau ini lambangnya, tulisannya 1/4 lebih kecil daripada 1/3. Ya, ini dibacanya lebih kecil daripada 1/3, atau bisa juga dibacanya 1/3 lebih besar daripada 1/4. Tapi karena yang di sebelah kita bacanya dari awalnya yang lebih awalnya 1/4, maka kita baca dari 1/4 dulu. 1/4 lebih kecil daripada 1/3. Bisa dilihat lagi, ini yang di bawahnya lagi 2/4. 2/4 lebih kecil dari 2/3, atau 2/4 lebih kecil daripada 2/3, dan sebagainya. Pecahan 1/2 senilai dengan 2/4 karena letak atau jaraknya sama dari titik 0 di antara 1/2 sama dengan 2/4. Kalau dilihat dari garisnya ya, jadi ini yang paling atas, bisa dilihat garis yang paling atas ini 1/2, lalu garis yang paling bawah ini 2/3, ini sejajar ya, sejajar. Jadi pecahan 1/2 senilai dengan 2/4, atau 1/2 sama dengan 2/4. Oke, kita bisa lihat di sini tujuannya kita latihan ya. Ini tujuannya untuk menentukan letak pecahan pada garis bilangan. Langkah-langkahnya, tentukan letak pecahan 1/4, 3/4, dan 1/2 pada garis bilangan berikut. Yang di atas kita tentuin di mana letak 1/4, 3/4, dan 1/2. Lalu di sini di bawahnya juga ada lagi, tentukan letak pecahan 1/5, 2/5, 4/5 pada garis bilangan berikut. Kita mulai dari yang atas dulu ya. Coba kira-kira 1/4 kita taruh di mana ya? Ya, 1/4 adanya di dekat 0 ya. 1/4, lalu kita bisa lihat 3/4 kira-kira adanya di mana ya? Ya, 3/4. Lalu kalau setengah di mana ya? Oke, jadi 3/4 lebih besar daripada setengah. Setengah lebih besar daripada 1/4, atau 1/4 lebih kecil daripada setengah, dan setengah lebih kecil daripada 3/4. Oke, kita tentukan pecahan yang 1/5. Kita garis-garis dulu. Ya, 1/5 di sini letaknya ya. Lalu 2/5 bisa dilihat. Lalu 4/5. Oke, jadi di sini letaknya. Jadi 1/5 lebih kecil daripada 2/5. 2/5 lebih besar daripada 1/5. 2/5 lebih kecil daripada 4/5, dan 4/5 lebih besar daripada 2/5. Di sini ada lagi 3/5. Nah, 3/5 ini kalau misalnya kita bandingkan dengan 2/5 lebih besar daripada 2/5. 3/5 lebih kecil daripada 4/5. Oke, terima kasih untuk pembelajaran hari ini. Thank you for coming today and thank you for watching. Semoga hari ini pembelajarannya kalian bisa paham ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.